Selamat datang di dunia dongeng. Sayap yang dicuri dari Ratu Peri. Di ujung paling terang dari dunia sihir, terletak kerajaan Serelis, tempat para peri terbang di antara bunga, cahaya, dan lagu-lagu pagi. Di tengah kerajaan itu, berdiri Ratu Elira, peri agung dengan sayap terbesar, terindah, dan paling bercahaya di antara semua makhluk bersayap. Sayapnya bukan sekadar hiasan, ia adalah sumber kekuatan sihir pagi, penyeimbang cahaya dan mimpi anak-anak di dunia manusia. Namun pada suatu malam, saat bintang tak muncul dan embun enggan jatuh, sayap Ratu Elira dicuri. Ia terbangun dalam keheningan dan kehilangan rasa. Tanpa sayapnya, ia tak bisa terbang. Tanpa terbang, ia bukan lagi ratu. Dan lebih dari itu, dunia peri mulai meredup. Siapa yang mencuri? Tidak ada yang tahu. Hanya jejak bayangan gelap yang tersisa, menuju wilayah yang telah lama dilupakan, tanah Gloom Hollow, tempat sihir tak lagi berlaku, dan suara peri tak terdengar. Para penasihat kerajaan menggeleng. Tanah itu menelan semua yang bercahaya. Tak ada yang berani ke sana. Kecuali satu. Namanya Lyra, seorang peri muda penjaga kabut pagi. Tubuhnya kecil, sayapnya belum seutuh dewasa. Tapi hatinya nyala. Ia bukan siapa-siapa, hanya peri pelayan di taman, tapi ketika mendengar bahwa sang ratu kehilangan sayapnya, ia maju sendiri. Kalau tak ada cahaya yang berani masuk ke kegelapan, maka aku akan jadi yang pertama. Dengan membawa lentera dari kelopak mawar dan liontin sihir pemberian ratu, Lyra menyusuri batas dunia. Tanah Gloom Hollow bukan sekadar gelap, ia hidup. Akar-akar berbisik. Kabut berbentuk mulut. Dan bayangan mengintai dari balik retakan waktu. Setiap langkah yang ia ambil, sihirnya melemah. Setiap cahaya yang ia nyalakan, segera dilahap malam. Namun dalam gelap itulah, ia bertemu mereka yang dilupakan, peri tua tanpa suara, roh kelam yang kehilangan wujud, dan seekor gagak bermata satu yang tahu rahasia. Yang mencuri sayap bukan makhluk, kata sang gagak. Melainkan bayangan ratu sendiri, bagian dari dirinya yang ia kubur bertahun lalu. Lyra harus memilih, menghadapi sisi gelap sang ratu, atau menyerah dan kembali membawa kehampaan. Dan di jantung Gloom Hollow, ia bertemu dengan sesosok bayangan, perwujudan amarah, kesedihan, dan rasa takut Elira sendiri. Ia hidup, tumbuh, dan akhirnya mencuri sayap demi menjadi utuh. Kau tak bisa mengalahkanku dengan cahaya kecilmu, peri lemah. Aku bukan untuk dikalahkan, jawab Lyra. Aku datang untuk menerima. Dan di saat itulah, Lyra tidak menyerang. Ia memeluk bayangan itu, dan lentera kecil di tangannya menyala seperti matahari. Sayap itu kembali. Tapi kini bercampur warna gelap dan terang. Ratu Elira terbangun, bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai makhluk yang lengkap, yang telah menerima sisi gelap dirinya. Dan Lyra? Ia kembali dengan luka, lelah, dan debu malam di rambutnya. Namun kini, di punggungnya, mulai tumbuh sepasang sayap baru, lembut, kuat, dan bercahaya redup seperti fajar. Karena keberanian bukan tentang terbang tinggi.